Kang Sule pada saat berada di atas panggung melihat sepertinya penuh. Penuh banget. Gitu. Tapi begitu baru turun, pas nengok Udah sepi. Dan dengan cepatnya gitu. Dengan cepatnya. Hilangnya. Terus aku tanyain sama si kepala dusunnya, "Pak, emang tadi di sini tuh dari mana ya? Kan ini jauh di gunung gitu." Iya. Terus dianya nggak jawab kan ya. Udah biasa. Jadi memang ini adalah sebuah rahasia dalam wilayahnya ya. Walau alam ya saya nggak tahu. Baik. Tasya, ini kan sebenarnya menarik ya. Kang Sule pernah berada di sebuah wilayah dan kemudian ya secara tidak langsung mungkin memang banyak yang menonton, dilihat, tapi ketika itu terjadi hilang. Mbak Elsada juga ketika pergi berlibur pun ternyata juga mengalami hal yang sama. Tapi sebelumnya hasil screening tadi apa? Ya, kalau yang Mbak Elsada lihat ini benar, satu memang dia sebenarnya nggak sesensitif itu. Tapi pada saat itu mungkin lagi, kalau orang bilang lagi sialnya, mungkin lagi capek, jadi ngerasa tiba-tiba sesuai nih energinya, frekuensinya sama. Akhirnya ketika dia lihat, oh banyak orang-orang di situ, dan memang bener kalau kita sebut residual energi. Itu ada di situ. Kalau dibilang tadi banyak debu, lusuh, itu memang orang-orang yang pernah hidup di situ. Nah, gen Merapi itu berkali-kali pernah meletus. Nah, itulah sebabnya kenapa mereka di situ. Sebenarnya mereka bukan ngopi, Mbak. Emang dia di situ. Pada saat itu memang posisi mereka lagi di situ. Kadang-kadang residual energi itu juga mereka berkumpul, bisa saling bicara nih, kayak manusia aja. Ketika apalagi sama-sama korban. Oke. Jadi yang sebenarnya saya tangkap tadi Mbak Elsada artinya sebenarnya tidak sesensitif itu melihat. Tapi memang kadang-kadang frekuensi kita sebagai manusia biasa dengan frekuensi mereka makhluk tak kasat mata berjalan beriringan tanpa disengaja. Disitulah akhirnya terjadi pergesekan lah ya. Saling tatap di antara kita dengan makhluk astral atau makhluk tak kasat mata. Itu mungkin yang dialami oleh Kang Sule waktu itu juga. Begitupun juga sama Mbak Elsada ya artinya ya. Nah itu adalah sosok-sosok yang menjadi korban erupsi ataupun juga residual dari energi yang terjadi di sana ya artinya ya. Benar. Baik. Ervan, Anda sudah selesai menggambarkan? Sudah, mungkin bisa dikasih lihat ke kamera sekaligus juga dijelaskan. Baik. Di sini saya menangkap mereka berkumpul dengan pakaian ala orang-orang pedesaan, dengan pakaian sederhana. Bukan hanya orang tua saja, melainkan juga ada beberapa anak muda yang terjebak di tempat tersebut. Karena memang erupsi Gunung Merapi pun di tahun 2010 adalah salah satu erupsi terburuk dalam 100 tahun terakhir, dan sehingga saya menelan korban itu lebih dari 350 dan mereka mungkin salah satunya. Tapi bagaimanapun juga ya kita sebagai manusia salah satu yang bisa kita lakukan adalah mendoakannya tentunya supaya mereka bisa terendah. Tapi kemudian pertanyaannya apakah... Sorry, sebentar. Aku dapat info ya. Dan kadang mereka itu bukan hanya residual energi, mereka mau kasih tunjuk ada aku di sini. Infonya dari siapa, Pak? Yang menemani. Oke, baik. Pertanyaannya kalau gitu Tasya, apakah sosok itu selain menunjukkan aku ada di sini loh, atau mereka juga kadang-kadang bisa mengikuti nggak sih? Kalau residual energi biasanya tidak mengikuti karena mereka udah ibaratnya sudah terkunci di situ. Emang di situ tempatnya, nggak bisa keluar dari situ. Oke. Tapi sosok-sosok yang ada yang mengikuti sama Mbak Elsada atau tidak? Ngikutin sih tidak. Tidak menempel dari area tersebut artinya ya. Mereka hanya berdiam di lokasi yang memang menjadi sebuah kebiasaan, ritualitas mereka sehari-hari, emang gaya hidup mereka di situ lah ya. Oke, baik. Mungkin kita sebagai manusia yang bisa kita lakukan adalah mendoakan kepada makhluk-makhluk tersebut ya yang ada di lokasi sebagai korban jiwa ya. Baik. Jadi ini adalah Ervan, mungkin boleh saya pinjam sebentar untuk saya berikan kasih unjuk kepada. Ini adalah sebenarnya kurang lebih seperti ini. Tadi juga pemirsa di rumah mungkin sudah menyaksikan ya. Baik. Jadi ini adalah sosok-sosok yang memang ada seperti itu kan kurang lebih. Sosok-sosok yang memang berada di lokasi dan mereka berdiam diri. Tapi sebenarnya dalam waktu yang bersamaan dua kejadian, kakek-kakek yang masuk ke arah warung, tapi kemudian juga ketika melanjutkan perjalanan pun juga orang yang dilihat oleh Mbak Elsada ini yang akhirnya memang memberikan interaksi atau pengalaman misteri sendiri ya? Ya, jadi biasanya kenapa yang pertama Mbak Elsa lihat nih kakek-kakek masuk warung itu sebenarnya kayak kita diketok pintu nih, lihat nih ada sesuatu di sini.
Makanya di awal dikasih lihat ada orang, itu kan seperti kayak ngasih tunjuk jalan ya. Dia kasih tunjuk, dia jalan masuk ke dalam warung, oh nggak ada warung, jalan lagi Mbak Elsanya menuju ke tempat orang yang rame itu. Oke, Tasya, tapi sedikit kembali ke awal obrolan kita tadi, Kang Sule dan juga Mbak Elsa gitu ya, Elsada ya, yang mengatakan bahwa frekuensi kan bisa sama nih Iya. antara kita yang berada di dimensi nyata dan mereka yang berada di dimensi berbeda. Iya. Kondisi-kondisi seperti apa yang bisa menyebabkan frekuensinya bersinggungan? Bersinggungan. Sakit, capek, marah, dan kalau udah draining ya, terkuras energinya, itu pasti akan otomatis bergesekan tuh. Oke. Yang kayak tadi aku bilang karena ada satu yang Energi men-trigger, narik, ya. jadi semuanya rame. Kamu mau ngomong atau enggak? Kalau enggak, saya keluarin ya. Ya, Mbak. Mbak. Oke, Mbak, Kenapa bisa gitu tadi? lagi bengong, Apa yang dirasain? lagi bengong kah tadi? Sadar nggak apa yang terjadi barusan? Oh, dingin badan. Dingin. Dingin. Terus Oke, apa lagi? Sadar nggak sih apa yang barusan terjadi? Sebelum tadi pas lagi cerita-cerita punggung panas, tapi yang nggak dirasain sih, cuman emang aneh aja ngerasanya. itu salah satu tadi ya, nyambung sama omongan kita. Biasanya kalau orang udah mau masuk, Ya. pasti dingin, punggungnya sakit, pegel, ngawang-ngawang, kayak orang bingung. Dan terjadilah interaksi sebenarnya apa yang terjadi. Tapi interaksinya barusan sebenarnya adalah sosok dari Kuntilanak. studio. Dari studio ya. Ganggu. Oke. Ya, Elvan, Jangan bengong. apa yang digambar? Oke, bentar. Oke. Saya ambil. Mungkin Tasya kita bisa. Elvan mungkin bisa sambil dijelaskan. Sosok apa? Ada sosok kuntilanak, dia rambutnya ke bawah menutupi, posisinya pasti seperti kakaknya itu tadi. Oke. Dan sorry, ini mungkin karena kebawahan ke trigger tadi dengan ceritanya Kang Sule. Tadi saya sempat menggambar pas sesi kita break. Oke. Ini apa? Ini adalah kayak sosok negatif Oke. dan ada genderuwo juga. Dan saya menggambarnya sebelum ada kejadian ini. Oke. Oh, ini tadi. Oke. Ini di lokasi sini ya. Iya, ini saya pas break tadi saya sempat ambil Iya. beberapa foto. Kemudian saya gambar langsung. Oke, Tasya mungkin bisa kembali ke tempat dulu, pinjam dulu sebentar Ervan gambarnya. Ini adalah sosok lokasi studio saat ini, mungkin sedikit diarahkan kepada kamera. Oke, ini sosok-sosok yang ada di lokasi studio saat ini. Oke, sorry, kuping lancip itu Ini tadi masih yang berhubungan dengan Kang Sule tadi. yang tadi merupakan kiriman dari orang lain itu. Iya. Jadi ini terjadi ketika si kuping lancip tadi ganggu, aku ke belakang. Iya. Tadi aku bilang di studio jadi rame. Nah ini. Ini sebenarnya kejadian kumpul. Ya. Oke. Jadi, sorry, sebentar Ervan. Nah yang masuk ke mbaknya tadi itu kan Ada Ervan sosok kuntilanak di belakang. gambar sebelum ini terjadi tadi Ya. ya berarti Ya. gambarnya. Ada kuntilanak di atas itu tuh. Nah itu yang Oke. masuk. Oke. Di atas itu. Jadi yang berinteraksi adalah sosok yang berada di bagian atas itu. Ya. Ervan, sorry, mungkin juga Tasya bisa menjelaskan nanti ya. Di belakang ini ada kayak seperti sosok-sosok bayangan. Iya, mereka hanya semacam bentuk bayangan hitam aja. Belum mewujudkan sesuatu. Belum memberikan wujudnya. Iya. Oke, baik. Jadi itu yang bisa dilihat. Nah, artinya sebenarnya banyak dong. Banyak sekali. Cuman kalau sekarang posisinya nggak terlalu sebanyak tadi. Kalau tadi karena energi yang tadi datang itu kan Berusaha nggak untuk enak, mengumpulkan, ya. Jadi tadi rame tadi. Oke. Kang, aman? Aman. Aman. Baik. Oke. Bahasa? Aman? Oke. Mungkin dari tadi apa yang juga terjadi, mungkin saat ini juga diingatkan kepada 30 panelis untuk jangan bengong. Karena bagaimanapun juga tadi
Ervan dan juga Tasya sudah mengatakan bahwa banyak sosok yang ada di lokasi ini, gitu kan ya. Dan memang satu mungkin sedikit mengambil kesimpulan cerita dari apa yang terjadi dialami oleh Mbak Elsa dan juga Kang Sule, terutama ketika berada di area luar wilayah, bahwa ya setiap wilayah memang pasti ada sosok-sosok penunggunya. Itu yang bisa kita tarik kesimpulan, seperti tadi Kang Sule juga lagi tampil ataupun Elsa juga lagi berlibur gitu ya. Namun memang sosok-sosok tersebut ada yang memang hanya ingin menunjukkan diri, tapi kadang-kadang mereka juga ingin menyampaikan sebuah Sesuatu. pesan.